Thumma abqaka fi rahimil Allah biarkan engkau di dalam rahim hatta qawiyat a'dha'uka, sehingga kuat anggota tubuhmu, washtaddat arkanuka, dan mantap, ishtaddat kuat juga sama, kuat, qawiyat, ashtaddat mantap itu kokoh mulai bagian-bagian tubuhmu, arkanuka, liyuhayyi'aka ila al-buruzi ila ma qusima laka aw alaik, untuk dipersiapkan agar engkau tampil. Buruz itu tampak, ya artinya lahir di situ maksudnya, untuk dipersiapkan agar untuk lahir, ila ma qusima laka aw alaik, pada yang dipersiapkan, dibagikan untuk engkau dengan kebaikan, atau alik untuk keburukan. Jadi ketika seseorang lahir, orang itu sudah diatur oleh Allah. Ini lahir untuk jadi orang baik, ini lahir untuk jadi orang buruk, enggak benar. Itu sudah dari mulai lahir Allah sudah tahu, sudah diatur sama Allah. Ini orang baik, ini orang enggak benar. Benar. Sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi waktu lahir Allah sudah tahu, sudah diatur oleh Allah. Ya. Tapi itu tanda-tandanya kan jelas. Kalau orang baik, tandanya dia berbuat baik. Itu tanda-tanda orang baik. Karena Allah SWT enggak bakal ingkar janji. Allah sudah nyatakan, berbuatlah baik, Allah akan berikan kebaikan untuknya, kan? Itu intinya. Ya, kata. Nah, sebaliknya yang berbuat jahat, nanti akan dapat kejahatan. Ya. Jadi di situ tanda-tanda. Pengen tahu, anak ini orang baik enggak? Ya berbuat baik. Berarti itu orang baik. Kalau enggak, repot mau berbuat baik, hati-hati. Ya. Usahakan memang semuanya itu dilakukan. Ya. Kemudian, waliyu berizaka ila darin yuta'arrafu fiha bifadlih wa adlih, bifadlih wa adlihi ilaik. Nah, agar Allah tampilkan engkau, tampakkan engkau kepada satu tempat, dar ya, maksudnya tempat di situ. Yuta'arrafu fiha bifadlihi wa adlihi ilaik. Dikenalkan pada engkau ya, padanya dikenalkan pada bifadlih, anugerah Allah dan keadilan Allah, ya. Keadilan, anugerah dan keadilan padamu, ya. Di situ kan ada anugerah Allah, ada keadilan Allah. Anugerah itu Allah, pemberian Allah. Sebetulnya kita hidup ini selalu di dalam pemberian Allah, ya. Tapi kalau ada orang yang melanggar, ya, ketika orang itu melanggar, Allah SWT hukum dia. Hukum itu karena apa? Karena keadilan. Jadi ketika orang yang kafir diadab oleh Allah, itu karena apa? Karena kejahatan? Enggak, karena keadilan. Ya. Orang itu dihukum karena adil. Ini dihukum dengan yang adil, ya. Ya, itulah tadi yang menghukumkan adil, dia dihukum dengan keadilan karena dia melanggar. Manusia kan sudah dinyatakan diciptakan untuk apa? Untuk ibadat. Dikasih sarana semuanya untuk ibadat itu dipermudah. Tiba-tiba dia melanggar. Ya. Kan kurang ajar namanya. Dihukum pantas enggak? Hakikatnya pantas, karena itu Habib Abdullah Haddad nyata satu dosa itu pantas seorang hamba untuk diadab oleh Allah. Dengan satu dosa. Gimana kalau ribuan dosa? Nah, karena itu banyak-banyak istighfar disuruh. Enggak gitu. Kita kan diperintahkan untuk itu. Satu dosa sudah pantas untuk diadab. Karena kita diciptakan untuk ibadat, dikasih sarana. Ya kalau kita, orang kan suka hitung, anak sering gambar nih, orang itu hitung-hitungan pakai duit. Kalau ada orang datang sama kita ngasih duit 5 juta, wah senangnya, senang nggak? Orang itu baik nggak? Langsung baik banget, ngasih anak 5 juta, tambah lagi ngasihnya 100 juta. Ya Allah, orang itu ya, baik banget ngasih anak 100 juta, nggak itu. Subhanallah, nggak ada urusan apa tuh dia ngasih. Kalau orang tiba-tiba datang, tolong dong anak ada perlu bantuin, kira-kira cepat ya dibantuin. Lagi kita, oh mau, iya, anak siap, langsung gitu, ya. Nah, orang ini baik masalahnya, pikirnya. Nah, itu baru 100 juta sekalipun, baru 100 juta. Tapi kalau Allah kasih sama kita berapa banyak? Mau dihitung pakai duit. Ya, kalau kita hitung mata, harganya mata berapa? Ada yang mau jual mata 100 juta satu? Nggak ada, 1 miliar aja nggak mau jual mata. Ada yang perlu mata, beli 1 miliar, mau matanya dijual. Orang itu perlu 2 mata, ya, 2 miliar, lumayan kan? Nggak ada yang mau jual. Siapa yang ngasih inti mata? Allah. Belum lagi dikasih ginjal, dikasih hati, dikasih jantung. Berapa harganya? Kalau kita masuk ke rumah sakit, berapa? Orang yang mau sakit, mau dia beli, kalau bisa berapa aja dia beli. Punya kita. Ya, mood kita yang mati tapi ya. Dikasih napas, berapa harganya napas? Enak banget napas, alhamdulillah. Ini mesti gitu tuh, ya, dikasih napas, dikasih. Berapa harganya? Dikasih kehidupan. Ini bisa gerak-gerak ini aja nikmat. Berapa? Ya, ada orang stroke, oh keras ini. Ya, berapa tuh berobat sana kemari? Ya, dia kena. Ya, cuma itu. Berapa Allah kasih?
Udah dikasih macam, kalau orang ngasih 5 juta, 10 juta, 100 juta kita nurut, masa dikasih sama Allah segitu banyaknya nggak nurut, suruh sholat. Suruh sholat aja berat banget. Ya, subuh ngantuk, udah azan. Berat. Nah ingat tuh, Allah kasih ente ya macam-macam ente. Lupa ente sama Allah ya. Bangun sebelum subuh, tahajud. Nah, itu apa? Beruntung untuk kita juga. Ketika kita lakukan itu, kita pasti bahagia. Udah dijanjiin, janji Allah nggak bakal luput, bukan janji orang. Ya, jadi ketika orang itu diperintahkan nggak nurut, pantas nggak dipukul? Pantas banget. Orang dikasih duit nih, coba kalau orang yang ngasih kita duit tadi, udah dikasih 5 juta, tapi dia perlu, malas ah, kira-kira marah nggak orang itu? Udah kira-kira ente juga nggak ada yang kayak gitu orang, udah dapat duit nurut aja langsung ya. Anjing aja nurut ya, udah, dikasih itu nurut anjing, hewan-hewan ya itu. Itulah, nggak tahu ya. Cuma orang kalau urusan manusia sama Allah, disitulah suka lupa, dikasih itu, dikasih lupa dia sama Allah. Dari dulu dia dikasih dari kandungan ibunya, dikembangin, lupa. Nah itu, jadi orang tuh lupa sama Allah tuh nggak pantas banget, ya gitu. Jadi yang jelas ketika kita ditampilkan ke muka bumi ini, Allah akan tunjukkan, untuk apa kita? Apakah kita dikenalin ini anugerahnya Allah, anugerah pemberian saja. Itu orang-orang yang nurut sama Allah, yang patuh, dikasih anugerah lagi, kasih anugerah. Tapi yang melanggar, di situ dilaksanakan keadilan untuknya nanti. Keadilan itu itulah hukuman itu karena adil. Ketika orang diazab Allah, kenapa? Karena Allah itu adil. Ya, karena udah dikasih segalanya, disuruh nggak mau, adil dihukum dia. Ya gitu. Tapi kalau nggak, cuma anugerah. Ketika orang itu patuh, orang itu taat, ya, dia dapat macam-macam. Itu cuma semuanya anugerah dari Allah. Pemberian aja, cuma pemberian dan pemberian dan pemberian. Ketaatan itu sendiri pemberian sebetulnya. Ya. Dikasih macam-macam itu juga pemberian, anugerah dan anugerah. Itulah Allah itu maha luas anugerahnya.